Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan hal pertama yang terlintas di pikiran adalah daftar panjang tentang apa yang belum Anda selesaikan atau betapa Anda merasa kurang dibandingkan orang lain? Kita hidup di dunia yang seolah-olah menuntut kita untuk selalu tampil tanpa celah. Kita terjebak dalam perlombaan tak kasat mata untuk menjadi orang tua yang sempurna, karyawan yang paling produktif, atau individu dengan citra media sosial yang paling mengagumkan. Padahal, judul besar buku ini sudah membisikkan sebuah kebenaran yang melegakan. Tak apa-apa, tak sempurna. Selamat datang di bab pertama. Di sini, kita tidak akan membahas cara memperbaiki diri agar menjadi hebat, melainkan bagaimana kita berani menerima diri apa adanya. Brené Brown mengajak kita untuk mulai melakukan satu hal yang sangat sulit namun membebaskan. Hilangkan pikiran tentang kita harus jadi seperti apa, dan mulailah berani untuk menjadi diri sendiri. Gagasan utama yang ditekankan penulis dalam bagian awal ini adalah tentang hidup sepenuh hati. Ini bukan tentang pencapaian, tapi tentang keberanian. Penulis ingin kita memahami bahwa ketidaksempurnaan bukanlah kelemahan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan adalah tempat di mana keberanian, belas kasih, dan koneksi yang tulus itu tumbuh. Saat kita terus mengejar kesempurnaan, kita sebenarnya sedang membangun tembok yang menghalangi kita untuk benar-benar terlihat dan dikenal oleh orang lain. Makna penting yang ingin disampaikan sangatlah dalam. Kelayakan diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa sedikit kesalahan yang kita buat. Kita layak dicintai dan merasa memiliki, tepat saat ini juga, dengan segala kekurangan yang kita punya. Coba kita lihat relevansinya dengan kehidupan saat ini. Bayangkan ketika Anda melihat unggahan seseorang di Instagram yang tampak begitu ideal. Rumah yang rapih, karir yang melesat, dan keluarga yang selalu tersenyum. Seringkali, reaksi spontan kita adalah merasa rendah diri. Kita mulai mengkritik diri sendiri karena tidak bisa mencapai standar itu. Namun, pesan dalam sumber ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat hanyalah pikiran tentang bagaimana kita harusnya terlihat. Di bab ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dari kegilaan itu. Berhenti sejenak dari tuntutan dunia dan bertanya pada diri sendiri, siapakah saya saat saya tidak sedang mencoba menyenangkan semua orang? Menerima ketidaksempurnaan menakutkan. Karena itu berarti kita harus menunjukkan sisi rapuh kita. Tapi tanpa kerapuhan, tidak ada pertumbuhan. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke bab berikutnya untuk membedah bagaimana keberanian dan belas kasih bekerja, mari kita ambil napas dalam-dalam. Lepaskan beban untuk menjadi sempurna. Terimalah bahwa Anda adalah karya seni yang masih dalam proses. Karena seperti yang dikatakan di sampul buku ini, intinya adalah menjadi diri sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk pulang kembali ke diri kita yang paling asli. Setelah di bab sebelumnya kita belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan, sekarang ada satu pertanyaan besar yang muncul. Kalau saya berhenti mengejar kesempurnaan, lalu siapa saya sebenarnya? Kita semua punya topeng. Topeng yang kita pakai agar terlihat pintar, terlihat kuat, atau sekadar agar diterima oleh lingkungan kita. Brené Brown di bab kedua ini membawa kita pada sebuah praktik yang sangat berani, yaitu otentisitas. Pesan inti yang ditekankan penulis di sini sangat jelas. Otentisitas bukanlah sesuatu yang kita miliki atau tidak miliki sejak lahir. Bukan. Otentisitas adalah sebuah pilihan. Penulis menjelaskan bahwa menjadi otentik berarti kita harus berani melepaskan sosok yang kita pikir seharusnya menjadi diri kita, demi menerima siapa diri kita yang sebenarnya. Ini terdengar sederhana, tapi prakteknya luar biasa menantang. Mengapa menantang? Karena taruhannya adalah rasa memiliki. Kita sering takut kalau kita menunjukkan jati diri yang asli dengan segala kecanggungan dan pendapat kita yang berbeda, orang-orang akan meninggalkan kita. Namun Brené Brown mengingatkan kita
melalui konsep hidup sepenuh hati. Beliau menekankan bahwa kita tidak bisa membangun koneksi yang tulus dengan orang lain jika kita terus menyembunyikan diri di balik topeng kesempurnaan. Koneksi yang nyata hanya terjadi saat dua orang berani menunjukkan sisi rapuh mereka. Mari kita lihat relevansinya di zaman sekarang. Di era media sosial, kita adalah kurator bagi diri kita sendiri. Kita memilih foto terbaik, sudut terbaik, dan kata-kata paling bijak untuk diunggah. Kita sangat sibuk mengelola persepsi orang lain tentang kita. Tapi bab ini menantang kita. Bisakah kita tetap merasa cukup saat kita tidak mendapatkan validasi dari luar? Bisakah kita tetap bangga pada diri sendiri meskipun kita melakukan kesalahan di depan umum? Penulis mengajak kita untuk melatih keberanian, belas kasih, dan koneksi setiap hari. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai cara hidup. Berani untuk berkata tidak saat kita lelah, berani untuk jujur saat kita tidak tahu, dan berani untuk tidak menjadi apa yang diinginkan dunia. Makna penting dari bab ini adalah melepaskan beban menyenangkan semua orang. Saat kita berhenti menjadi people pleaser atau pemuas keinginan orang lain, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi diri kita untuk bernafas dan tumbuh secara jujur. Jadi untuk hari ini, cobalah satu hal kecil. Biarkan diri Anda terlihat. Biarkan orang lain melihat versi Anda yang belum diedit. Karena di sanalah letak kekuatan Anda yang sesungguhnya. Perjalanan menjadi otentik ini memang tidak mudah, tapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan batin. Setelah kita berani menjadi nyata, di bab berikutnya kita akan membedah lebih dalam tentang bagaimana cara memupuk kasih sayang pada diri sendiri saat dunia terasa begitu menghakimi. Siapkan hati Anda, kita akan berlanjut ke langkah berikutnya. Setelah kita bicara tentang menjadi nyata di bab sebelumnya, sekarang mari kita jujur pada satu hal. Berhenti berpura-pura itu menakutkan, bukan? Kita sering merasa bahwa jika kita tidak tampil sempurna, dunia akan menghakimi kita. Atau lebih buruk lagi, kita akan merasa tidak layak dicintai. Di bab 3 ini, Brené Brown mengajak kita membedah satu penjara yang sering kita bangun sendiri, yaitu perfeksionisme. Penulis menegaskan satu hal yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Perfeksionisme itu sama sekali bukan tentang mengejar keunggulan atau menjadi yang terbaik. Perfeksionisme sebenarnya adalah sebuah tameng seberat 20 ton yang kita panggul kemana-mana. Kita berpikir, kalau aku tampil sempurna, melakukan semuanya dengan benar, dan terlihat cantik atau tampan, aku bisa menghindari atau meminimalkan rasa sakit dari penghakiman, penyalahan, dan rasa malu. Tapi masalahnya, tameng itu justru menghalangi kita untuk benar-benar terlihat oleh orang lain. Penulis menekankan bahwa perfeksionisme itu bersifat eksternal. Fokusnya adalah apa yang akan mereka pikirkan nanti. Ini sangat berbeda dengan usaha yang sehat, di mana fokusnya adalah internal. Bagaimana aku bisa berkembang? Lalu, apa obatnya? Bagaimana kita bisa meletakkan tameng yang berat itu? Jawabannya adalah dengan memupuk belas kasih diri atau self-compassion. Brené Brown mengutip penelitian Dr. Kristin Neff yang menyebutkan ada 3 elemen kunci dalam belas kasih diri. Pertama, kebaikan diri, yaitu bersikap hangat pada diri sendiri saat kita gagal, alih-alih menghujat diri dengan kata-kata kasar. Kedua, kemanusiaan umum, sadar bahwa kita tidak sendirian, penderitaan dan kegagalan adalah bagian dari pengalaman setiap manusia. Dan ketiga, kesadaran penuh atau mindfulness, di mana kita mengakui perasaan kita tanpa harus melebih-lebihkannya. Mari kita bawa ini ke realita hidup kita hari ini. Pernahkah Anda melakukan kesalahan kecil di tempat kerja, lalu sepanjang malam Anda memutar kejadian itu di kepala sambil mengutuki diri sendiri? Itu adalah perfeksionisme yang sedang bekerja. Sumber ini mengingatkan kita bahwa perfeksionisme itu bersifat adiktif. Karena ketika kita sudah berusaha sempurna dan tetap gagal atau dikritik, kita tidak menyalahkan sistem perfeksionismenya, tapi kita berpikir, aku kurang sempurna, aku harus lebih keras lagi. Ini adalah lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Pesan penting dari bab ini adalah, perfeksionisme tidak melindungi kita. Ia justru menghalangi kita untuk sukses dan bahagia. Belas kasih diri adalah jembatan untuk menerima bahwa tak apa-apa tidak sempurna,
karena kelayakan kita tidak bergantung pada hasil kerja yang tanpa celah. Jadi, mulai hari ini, cobalah bicara pada diri sendiri seperti Anda bicara pada sahabat yang sedang kesulitan. Saat Anda merasa gagal, alih-alih memakai tameng perfeksionisme yang berat itu, cobalah untuk sekedar berkata, "Ini sulit bagi saya, tapi saya sudah berusaha." Melepaskan perfeksionisme adalah langkah besar menuju hidup yang lebih ringan. Dan setelah kita belajar berbelas kasih pada diri sendiri, di bab selanjutnya kita akan membahas senjata rahasia lainnya untuk menghadapi badai kehidupan, yaitu membangun ketangguhan batin. Mari kita letakkan tameng itu sejenak dan tarik nafas panjang. Kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Setelah di bab sebelumnya, kita belajar untuk meletakkan tameng perfeksionisme. Mungkin sekarang muncul satu kekhawatiran baru di benak Anda. Kalau saya tampil apa adanya dan berhenti menjadi sempurna, bagaimana kalau nanti saya terluka? Dunia ini memang tidak selalu ramah. Ada kalanya kita jatuh, gagal, atau merasa sangat lelah. Disinilah Brené Brown membawa kita ke bab 4, sebuah bagian yang sangat krusial tentang ketangguhan rohani atau resilient spirit. Satu hal yang ditegaskan penulis dalam sumber ini adalah bahwa menjadi tangguh bukan berarti kita menjadi kebal terhadap rasa sakit. Ketangguhan sejati justru lahir dari kemampuan kita untuk merangkul emosi yang sulit, bukan malah menghindarinya. Gagasan utama yang ingin ditekankan penulis adalah tentang mematikan rasa atau numbing. Pernahkah Anda merasa sangat stres, lalu Anda mulai makan berlebihan, belanja barang yang tidak perlu, atau sekedar scrolling media sosial selama berjam-jam hanya agar tidak merasakan kegelisahan itu? Itulah yang disebut mematikan rasa. Penulis mengingatkan kita akan satu resiko besar. Kita tidak bisa mematikan emosi secara selektif. Saat kita mencoba mematikan rasa sakit, rasa takut, atau rasa malu, secara tidak sengaja kita juga mematikan rasa bahagia, rasa syukur, dan cinta dalam hidup kita. Maka, makna penting dari bab ini adalah tentang keberanian untuk tetap merasakan. Brené Brown menekankan bahwa orang-orang yang hidup dengan hati yang tangguh memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki harapan. Tapi perhatikan ini, penulis memberikan perspektif unik bahwa harapan bukanlah sebuah emosi. Harapan adalah sebuah cara berpikir, sebuah proses kognitif yang bisa dipelajari. Harapan adalah kombinasi dari menetapkan tujuan, memiliki kegigihan untuk mencapainya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Mari kita lihat relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan kompetisi. Seringkali kita merasa tidak berdaya, kita merasa seolah-olah dunia sudah berakhir. Namun, pesan dalam sumber ini mengajak kita untuk membangun kesadaran kritis. Artinya, saat kita merasa tidak cukup baik, kita harus bertanya, apakah standar ini masuk akal, ataukah ini hanya tekanan dari iklan atau media sosial yang ingin saya merasa kurang? Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi menjadi korban dari ekspektasi dunia yang tidak realistis. Penulis juga menekankan pentingnya koneksi spiritual, bukan selalu soal agama secara institusional, tapi sebuah keyakinan mendalam bahwa kita semua terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keyakinan bahwa ada kekuatan cinta dan kasih sayang yang menyokong kita saat kita merasa hancur. Jadi, untuk hari ini, mari kita berhenti mencoba menjadi kebal. Tak apa-apa merasa sedih, tak apa-apa merasa takut, karena dari sanalah kita belajar untuk bangkit kembali. Ketangguhan rohani adalah tentang mempercayai proses, bahwa kegelapan yang kita lalui hari ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju cahaya yang lebih terang. Jadi, setelah kita belajar bagaimana menjadi tangguh di bab ini, di bab selanjutnya kita akan membedah salah satu elemen paling indah namun menantang dalam hidup, yaitu bagaimana memupuk rasa syukur dan kegembiraan di tengah dunia yang selalu merasa kurang. Mari terus melangkah, satu langkah kecil menuju hidup yang lebih utuh. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan pikiran pertama yang muncul adalah, "Aduh, aku kurang tidur." Lalu sepanjang hari Anda merasa, "Aku kurang waktu, aku kurang produktif, atau bahkan aku kurang hebat."
Kita hidup di tengah budaya yang oleh Brené Brown disebut sebagai budaya kelangkaan atau scarcity. Budaya yang membuat kita selalu merasa tidak cukup. Dan lucunya, kita seringkali merasa takut untuk merasa terlalu bahagia karena kita menunggu sepatu lainnya jatuh. Menunggu hal buruk terjadi tepat saat hidup sedang terasa indah. Di bab 5 ini, sumber yang kita bedah membawa kita pada sebuah rahasia besar tentang kebahagiaan. Penulis menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita praktikkan melalui rasa syukur. Ada satu poin sangat penting yang ingin ditekan oleh penulis. Bersyukur itu bukan sekedar sikap, tapi sebuah praktik. Banyak dari kita berkata, "Aku punya sikap bersyukur," tapi kita tidak benar-benar melakukan apapun untuk itu. Penulis menemukan bahwa orang-orang yang hidup dengan hati yang utuh benar-benar melakukan sesuatu. Entah itu menulis jurnal syukur, mengucapkan doa syukur, atau berbagi momen indah setiap hari. Mengapa ini sulit? Karena syukur menuntut kita untuk menjadi rapuh. Saat kita merasa sangat bahagia, kita merasa terancam. Penulis menyebutnya sebagai kebahagiaan yang mencemaskan atau foreboding joy. Misalnya saat Anda melihat anak Anda tidur dengan tenang dan Anda merasa sangat mencintainya, tiba-tiba muncul pikiran buruk tentang sesuatu yang jahat menimpanya. Penulis mengatakan, di momen ketakutan itulah kita harus memilih syukur. Syukur adalah penawar dari rasa takut akan kehilangan itu. Alih-alih melatih skenario bencana, kita diajak untuk berkata, "Terima kasih atas momen indah ini." Coba kita lihat relevansinya dengan hidup kita sekarang. Di dunia yang dipenuhi update media sosial, kita sering merasa iri atau merasa kurang jika hidup kita tidak tampak semenarik orang lain. Kita sering berpikir, "Aku akan bersyukur kalau nanti aku sudah sukses, sudah punya rumah, atau sudah menikah." Padahal, sumber ini mengajarkan sebaliknya. Kita tidak bersyukur karena kita bahagia karena kita bersyukur. Rasa cukup itu tidak datang dari jumlah saldo di bank atau banyaknya pencapaian, tapi dari kemampuan kita untuk melihat apa yang sudah ada di depan mata dan menghargainya sebagai sesuatu yang cukup. Makna mendalam dari bab ini adalah melepaskan kebutuhan untuk terus-menerus mengontrol masa depan agar tetap aman. Penulis ingin kita berani merasakan kegembiraan yang meluap-luap, meski itu menakutkan, dengan bantuan jangkar bernama syukur. Jadi, untuk hari ini, mari kita berhenti sejenak dari perlombaan mencari lebih dan mulailah mempraktikkan cukup. Apa satu hal kecil yang benar-benar Anda syukuri detik ini? Ucapkanlah. Lakukanlah. Dengan memupuk rasa syukur dan kegembiraan, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk bab berikutnya. Karena setelah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita akan belajar untuk mempercayai sesuatu yang sering kita abaikan, intuisi dan keyakinan batin kita. Tarik nafas Anda, nikmati momen ini, dan mari kita bersiap untuk masuk ke dalam kedalaman batin kita di bab selanjutnya. Pernahkah Anda berada di sebuah persimpangan jalan, merasa sangat bingung, lalu berharap ada seseorang yang datang memberikan jawaban pasti dengan jaminan 100% bahwa pilihan itu benar? Kita seringkali merasa tersesat karena kita terlalu bergantung pada bukti nyata, data, atau pendapat orang lain. Kita takut membuat kesalahan, jadi kita mencari kepastian di luar diri kita. Tapi, di bab 6 ini, Brené Brown mengajak kita untuk melihat ke dalam, pada sesuatu yang sering kita abaikan namun sangat berharga. Intuisi dan keyakinan. Gagasan utama yang ingin ditekankan penulis adalah bahwa intuisi bukanlah sebuah suara gaib yang memberikan jawaban instan. Sebaliknya, intuisi adalah kemampuan batin kita untuk memberikan ruang bagi ketidakpastian. Penulis menjelaskan bahwa saat kita merasa ragu, itu sebenarnya adalah cara otak kita memproses ribuan pengalaman masa lalu untuk memberitahu kita sesuatu. Namun masalahnya muncul saat kita menuntut kepastian mutlak. Begitu kita menuntut kepastian, kita sebenarnya sedang membungkam intuisi kita sendiri.
Lalu, ada konsep keyakinan atau faith. Di sini, penulis memberikan makna yang sangat mendalam. Keyakinan bukan berarti kita tahu segalanya akan baik-baik saja. Keyakinan adalah keberanian untuk melangkah ke dalam kegelapan, mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, dan melepaskan kebutuhan kita untuk mengendalikan hasil akhir. Pesan pentingnya adalah melepaskan kebutuhan akan kepastian. Mengapa ini penting? Karena hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Jika kita hanya bergerak saat ada jaminan keamanan, kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Mari kita bawa ke relevansi hidup kita hari ini. Di zaman sekarang, kita adalah generasi yang mabuk data. Kita membaca ulasan sebelum membeli barang. Kita mengecek profil seseorang sebelum bertemu. Kita mencari tutorial untuk hampir segala hal di YouTube. Kita menjadi sangat takut untuk salah langkah, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk mendengar diri sendiri. Kita lebih percaya pada algoritma daripada pada getaran di hati kita sendiri. Contoh sederhananya adalah ketika Anda merasa ada yang tidak beres dalam sebuah hubungan atau pekerjaan, tapi Anda mengabaikannya karena secara logika semuanya tampak baik-baik saja. Bab ini mengingatkan kita bahwa intuisi adalah kompas yang sah dan keyakinan adalah bahan bakar yang membuat kita berani mengikuti kompas itu, meskipun tujuannya belum terlihat di peta. Melepaskan kebutuhan akan kepastian memang terasa seperti terjun payung tanpa tahu apakah parasutnya akan terbuka. Tapi hanya dengan cara itulah kita bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, untuk hari ini, saat keraguan itu datang, cobalah untuk tidak buru-buru mencari jawaban di Google atau bertanya pada orang lain. Duduklah sejenak dengan keraguan itu. Beri ruang bagi intuisi Anda untuk bicara. Setelah kita belajar mempercayai kompas batin di bab ini, perjalanan kita menjadi semakin menarik. Karena setelah kita berani menghadapi ketidakpastian, kita akan masuk ke bab selanjutnya untuk membedah sesuatu yang sangat membebaskan jiwa, yaitu melepaskan perbandingan dan mulai memupuk kreativitas. Percayalah pada diri Anda sendiri. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Pernahkah Anda merasa sangat bangga ketika seseorang bertanya, "Apa kabar?" Dan Anda menjawab, "Aduh, sibuk banget, sampai tidak sempat napas." Sejujurnya, kita seringkali merasa bahwa jika kita tidak sibuk, berarti kita tidak produktif. Dan jika tidak produktif, berarti kita tidak berharga. Selamat datang di bab 7. Di bagian ini, Brené Brown mengajak kita membedah satu jebakan modern yang sangat berbahaya, yaitu menjadikan rasa lelah sebagai simbol status dan produktivitas sebagai ukuran harga diri. Gagasan utama yang ditekankan penulis di sini adalah tentang pentingnya bermain dan istirahat. Bagi banyak dari kita, kata bermain terdengar seperti membuang-buang waktu. Padahal, sumber ini menjelaskan bahwa bermain adalah kebutuhan dasar manusia yang sama pentingnya dengan tidur. Penulis mengutip Stuart Brown yang mengatakan bahwa lawan dari bermain bukanlah kerja, melainkan depresi. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan tanpa tujuan praktis, sesuatu yang kita lakukan hanya karena kita menikmatinya. Namun, mengapa kita begitu sulit melakukannya? Jawabannya adalah karena kita takut dianggap tidak berguna oleh dunia yang memuja kesibukan. Makna penting yang ingin disampaikan penulis sangat mendalam. Kebutuhan kita untuk beristirahat bukan karena kita sudah lelah, tapi agar kita tidak jatuh sakit. Penulis menekankan bahwa jika kita ingin hidup dengan hati yang utuh, kita harus berani melepaskan kebiasaan membandingkan diri dengan standar produktivitas orang lain. Mari kita lihat relevansinya sekarang. Bayangkan di akhir pekan, Anda melihat tumpukan cucian atau email yang belum dibalas. Tapi tubuh Anda sudah sangat lelah. Bagian dari diri Anda berteriak, "Ayo kerja, jangan malas." Itulah suara perfeksionisme yang mencoba mengaitkan kelayakan diri Anda dengan seberapa banyak pekerjaan yang Anda selesaikan. Pesan penulis sangat kuat. Kita layak beristirahat hanya karena kita adalah manusia, bukan karena kita sudah mencapai sesuatu. Menghargai waktu luang dan permainan yang tidak bertujuan adalah bentuk kasih sayang tertinggi pada diri sendiri. Jadi, untuk hari ini, cobalah untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna.
Bermainlah dengan hewan peliharaan, mewarnai, atau sekedar tidur siang tanpa merasa bersalah. Izinkan tubuh dan jiwa Anda untuk bernapas kembali. Setelah kita belajar untuk memupuk bermain dan istirahat di bab ini, kita akan menyadari bahwa energi yang kita simpan adalah modan untuk langkah selanjutnya. Karena di bab berikutnya, kita akan membahas elemen yang akan menjaga kestabilan batin kita setelah beristirahat, yaitu memupuk ketenangan dan keheningan. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup Anda berjalan di atas treadmill yang tidak bisa dihentikan? Rasanya seperti ada daftar tugas yang terus berputar di kepala, suara notifikasi yang tak henti dan perasaan bahwa jika kita berhenti sejenak saja, kita akan tertinggal jauh di belakang. Kita telah sampai pada bab 8, sebuah bagian yang sangat menenangkan namun juga menantang. Di sini, Brené Brown mengajak kita membedah satu hal yang sudah dianggap lumrah di zaman sekarang, yaitu menjadikan kecemasan sebagai cara hidup. Gagasan utama yang ingin ditekankan penulis adalah bahwa kecemasan telah menjadi budaya yang kita pelihara. Kita sering merasa bahwa jika kita tidak cemas, berarti kita tidak cukup peduli atau tidak cukup bekerja keras. Namun di bab ini, kita ditantang untuk melepaskan beban itu dan mulai memupuk dua hal yang sangat langka, yaitu ketenangan dan keheningan. Mari kita bedah satu persatu. Apa itu ketenangan? Penulis menjelaskan bahwa ketenangan atau calm bukanlah berarti hilangnya masalah, melainkan kemampuan kita untuk menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Bayangkan saat seseorang memotong jalan Anda di tengah kemacetan, atau saat atasan Anda mengirim email penuh amarah. Reaksi spontan kita biasanya adalah ikut meledak, tapi memupuk ketenangan berarti kita memilih untuk tidak langsung terpancing masuk ke dalam badai emosi orang lain. Ini tentang bertanya pada diri sendiri. Apakah saya punya cukup informasi untuk panik sekarang? Atau bagaimana reaksi saya akan membantu situasi ini? Lalu bagaimana dengan keheningan? Keheningan ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar suasana yang sepi. Banyak dari kita yang takut akan keheningan. Mengapa? Karena saat suasana sunyi, suara-suara di dalam kepala kita, rasa ragu, rasa malu dan ketakutan justru terdengar paling keras. Penulis menekankan bahwa keheningan adalah tentang mengosongkan ruang mental. Ini adalah praktik untuk membiarkan diri kita benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi di dalam hati, tanpa mencoba mematikan rasa dengan kesibukan atau gangguan gadget. Coba kita lihat relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Kita adalah generasi yang paling takut ketinggalan info. Kita mengisi setiap celah waktu, saat antri kopi, saat di lift, bahkan sebelum tidur, dengan menatap layar ponsel. Kita melakukan itu untuk menghindari rasa cemas. Padahal sebenarnya itulah yang justru memicu kecemasan yang lebih besar. Bab ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menjadi tangki bahan bakar bagi kecemasan orang lain. Saat dunia di sekitar kita sedang panik atau marah, kita punya pilihan untuk tetap menjadi angkar yang tenang. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan sekedar bereaksi secara impulsif. Pesan penting dari penulis di bab ini adalah ketenangan dan keheningan membutuhkan latihan. Ini bukan bakat bawaan. Kita perlu sengaja menjadwalkan waktu untuk diam, meletakkan ponsel, dan sekedar bernafas. Jadi untuk hari ini, mari kita coba satu hal. Saat Anda merasakan gelombang kecemasan mulai naik, mungkin karena pesan WhatsApp yang menuntut atau beban kerja yang menumpuk, tarik nafas dalam-dalam. Beri diri Anda ruang 1 atau 2 detik sebelum menjawab. Ciptakan keheningan kecil di tengah keributan itu. Melepaskan kecemasan sebagai identitas diri akan membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Dan setelah kita memiliki batin yang lebih tenang, di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan energi yang tenang itu untuk sesuatu yang sangat indah, yaitu menemukan makna dan tujuan melalui kreativitas. Tarik nafas Anda kembali. Mari kita berani untuk diam sejenak, karena di dalam diam, kita seringkali menemukan jawaban yang paling jujur. Pernahkah Anda duduk di meja kerja, menatap layar komputer, lalu tiba-tiba muncul bisikan kecil di hati? Apakah ini benar-benar yang ingin aku lakukan seumur hidupku? Banyak dari kita terjebak dalam apa yang Brené Brown sebut sebagai penjara seharusnya. Kita memilih karier karena orang tua menyarankannya, karena gengsinya tinggi, atau hanya karena itu terlihat benar di mata orang lain.
Kita mengabaikan panggilan jiwa kita demi rasa aman yang semu. Selamat datang di bab 9. Di bagian ini, kita akan membedah petunjuk ke-9 untuk hidup dengan hati yang utuh, yaitu memupuk pekerjaan yang bermakna. Penulis menekankan bahwa ini bukan sekedar tentang mencari pekerjaan baru, tapi tentang bagaimana kita melepaskan keraguan diri dan tuntutan tentang seharusnya kita menjadi apa. Gagasan utama yang sangat menyentuh dalam bab ini adalah keyakinan bahwa kita semua memiliki karunia dan talenta yang unik. Penulis percaya bahwa ketika kita tidak menggunakan karunia tersebut, dunia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun ada musuh besar yang sering menghalangi kita, yaitu keraguan diri. Kita sering berpikir, siapa aku sampai berani mengejar mimpi ini? Atau, aku tidak cukup berbakat untuk itu. Penulis mengingatkan kita bahwa keraguan diri adalah pencuri kreativitas dan kebermaknaan yang paling ulung. Makna penting yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa pekerjaan bermakna tidak selalu berarti menjadi CEO atau artis terkenal. Pekerjaan bermakna adalah aktivitas apapun yang membuat kita merasa hidup, di mana kita menggunakan bakat kita untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mari kita lihat relevansinya di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana kesuksesan sering diukur dari jabatan atau angka di saldo bank. Kita sangat takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena takut dianggap gagal atau tidak realistis oleh lingkungan sosial kita. Namun sumber ini menantang kita. Apakah Anda bersedia menukar kebahagiaan batin Anda demi kenyamanan yang dipaksakan? Banyak orang yang terlihat sukses secara finansial justru merasa hampa karena mereka mengubur talenta asli mereka dalam-dalam. Bab ini mengajak kita untuk mulai mendengar kembali bisikan kreativitas itu. Mungkin itu memasak, menulis, mengajar, atau mengorganisir sesuatu. Apapun yang membuat waktu terasa berhenti saat Anda melakukannya. Melepaskan seharusnya memang menakutkan, karena kita harus menghadapi ketidakpastian. Tapi seperti yang ditekankan dalam sumber ini, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah satu-satunya jalan menuju kepuasan yang sejati. Jadi sebelum kita menutup bab ini, coba tanyakan pada diri Anda, karunia apa yang selama ini saya sembunyikan karena saya takut tidak dianggap sempurna? Ingatlah, Anda tidak harus menunggu sampai semuanya sempurna untuk mulai melakukan pekerjaan yang bermakna. Mulailah dari mana Anda berada dengan apa yang Anda punya. Setelah kita belajar tentang panggilan jiwa dan pekerjaan bermakna, perjalanan kita hampir sampai di puncaknya. Di bab terakhir nanti, kita akan merayakan segalanya dengan cara yang paling manusiawi, melalui tawa, nyanyian, dan tarian. Mari kita beranikan diri untuk menjadi nyata. Pernahkah Anda berada di sebuah acara, musik mulai diputar, orang-orang mulai berdansa, tapi Anda memilih tetap duduk diam sambil menyilangkan tangan? Bukan karena Anda tidak suka musiknya, tapi karena ada suara di kepala yang berbisik, "Jangan malu-maluin, nanti kamu terlihat aneh." Kita telah sampai di bab terakhir, petunjuk ke-10. Setelah perjalanan panjang membedah perfeksionisme, ketangguhan, dan syukur, Brené Brown membawa kita pada penutup yang sangat indah sekaligus menantang. Memupuk tawa, nyanyian, dan tarian. Gagasan utama yang ingin ditekankan penulis di sini adalah melepaskan beban untuk selalu terlihat keren dan selalu terkendali. Bagi banyak orang dewasa, tawa yang lepas, bernyanyi dengan keras atau menari tanpa beban terasa seperti perilaku yang kekanak-kanakan atau tidak profesional. Penulis menjelaskan bahwa kita sering menganggap hal-hal ini sebagai pemborosan waktu atau sekedar hiburan sampingan. Padahal, tawa, nyanyian, dan tarian adalah bentuk ekspresi diri yang paling murni dan paling rentan. Mengapa ini dianggap sebagai pemberian dari ketidaksempurnaan? Karena saat kita tertawa sampai perut sakit atau menari dengan gerakan yang tidak beraturan, kita sebenarnya sedang melepaskan tameng pertahanan kita. Kita berhenti memedulikan apa kata orang. Kita berhenti mencoba menjadi perfect dan mulai menjadi nyata. Makna penting yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa aktivitas ini menciptakan koneksi spiritual. Saat kita tertawa bersama orang lain atau bernyanyi dalam sebuah kerumunan, ada perasaan memiliki yang luar biasa.
Itu adalah momen di mana jiwa kita merasa aman untuk terlihat. Mari kita lihat relevansinya di dunia sekarang, dunia yang serba estetik di media sosial. Kita seringkali hanya ingin mengunggah video tarian yang sudah dilatih berpuluh-puluh kali agar terlihat sempurna. Kita takut menunjukkan wajah kita yang jelek saat tertawa terbahak-bahak. Kita menjadi generasi yang sangat peduli pada citra, sampai-sampai kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen secara organik. Kita lebih sibuk merekam konser daripada bernyanyi bersama. Kita lebih sibuk memikirkan sudut kamera daripada berdansa mengikuti irama hati. Penulis mengingatkan kita melalui sumber ini bahwa kebahagiaan itu menular, dan tawa adalah obat yang paling tulus. Membiarkan diri kita terlihat konyol sebenarnya adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa harga diri kita tidak bergantung pada seberapa keren penampilan kita di depan publik. Inilah puncak dari hidup dengan hati yang utuh. Menjadi diri sendiri berarti berani merayakan hidup dengan segala keganjilan dan kecanggungannya. Sebagai penutup dari seluruh perjalanan buku ini, ingatlah pesan besar penulis. Hilangkan pikiran tentang kita harus jadi seperti apa, dan jadilah diri sendiri. Ketidaksempurnaan Anda bukanlah beban. Itu adalah karunia. Itu adalah tempat di mana cahaya keberanian Anda bersinar. Jadi, mulai hari ini, jangan hanya membaca tentang hidup yang utuh. Jalani itu. Tertawalah lebih keras, bernyanyi meski sumbang, dan menarilah seolah tidak ada yang melihat. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Pulanglah ke diri Anda yang paling asli, karena Anda, dengan segala ketidaksempurnaan Anda, sudah cukup. Teman-teman, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang membedah 10 petunjuk untuk hidup dengan hati yang utuh dari buku ini. Namun, perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita bahas di setiap bab ini hanyalah permukaan saja. Agar teman-teman bisa benar-benar meresapi pesan untuk menghilangkan pikiran kita harus jadi seperti apa dan mulai belajar menjadi diri sendiri, saya sangat menyarankan teman-teman untuk membeli buku Tak Apa-Apa Tak Sempurna karya Brené Brown secara langsung. Membaca setiap lembarnya secara utuh akan memberikan ruang refleksi pribadi yang jauh lebih mendalam dan intim dibandingkan hanya mendengarkan ringkasan saja. Memiliki buku aslinya adalah bentuk apresiasi terbaik kita terhadap karya sang penulis yang telah membantu banyak orang menemukan keberanian mereka. Terakhir, jika teman-teman merasa pembahasan buku di sini memberikan wawasan baru dan inspirasi, jangan lupa untuk terus mendukung komunitas kita. Pastikan Anda like, komen, dan share video ini agar manfaatnya tersebar lebih luas. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe di channel Bahasin Buku agar teman-teman tidak ketinggalan saat kita membedah karya-karya luar biasa lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan berani menjadi tidak sempurna. Sampai jumpa di buku selanjutnya.